Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah General Linguistik. Pembahasan kita kali ini adalah morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur terkecil bahasa yang memiliki makna. Adapun yang dibahas pertama adalah morfem. Yang kedua adalah word formation. Morfem ini adalah unsur terkecil dari bahasa yang memiliki makna seperti yang saya bicarakan tadi. Adapun morfem ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu free morfem, bound morfem. Free morfem adalah morfem bebas. Artinya, morfem itu dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Sementara bound morfem adalah morfem terikat. Dia memiliki makna, namun dia tidak bisa berdiri sendiri. Free morfem ini sering disebut sebagai root. Sementara bound morfem ini sering disebut sebagai derivational dan inflectional. Kemudian kita masuk kepada word formation. Word formation ini adalah cabang dari morfologi yang membahas tentang proses pembentukan kata. Karena core dari ilmu morfologi itu adalah proses pembentukan kata. Jadi, yang dibahas dalam word formation ini adalah akronim, compounding, clipping, coinage, blending, reduplication, borrowing, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya secara prinsip ada banyak sekali, namun yang kita berikan adalah hal yang umum dan sering kita temui saja. Untuk detailnya akan dijelaskan sebagai berikut. Kalau kita bicara tentang morfem, kita bicara tentang unsur terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Kalau fonologi kemarin, kita membahas tentang unsur terkecil pembentuk bahasa, tapi dia belum membentuk makna. Dalam artian, dia masih bersifat sound atau segmen-segmen bunyi bahasa, dan gabungan sound itu akan membentuk word, dan itulah disebut dengan morfem kalau dia tidak bisa dibagi lagi. Sebagai contoh seperti ini, coba kita lihat di sini ada kata friend. Friend artinya teman. Kata friend ini dapat berdiri sendiri. Apakah ini bisa dibagi? Tidak bisa, karena free tidak ada artinya, and mungkin ada artinya, tapi dalam artian di sini maksud friend itu adalah teman, bukan berakhir. Jadi friend ini adalah kata terkecil atau tidak bisa dibagi lagi dalam satuan bahasa sebagai kata, sebagai morfem. Ketika friends ini ditambah dengan s, dia akan membentuk kata baru yaitu friends, yang artinya juga berbeda, yaitu banyak teman. Kalau kita lihat di sini, apakah S ada artinya? Ya, dia berarti atau memiliki makna ketika dia melekat pada friends. Jadi S ini artinya banyak ketika dia melekat kepada friends. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna, dia tidak memiliki arti, jadi S tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, friend inilah yang disebut sebagai free morfem atau morfem bebas. Dan S itulah yang disebut dengan bound morfem atau morfem terikat. Coba kita lihat contoh berikutnya. Friends adalah free morfem. Kemudian ada Lee adalah bound morfem. Friendly adalah kata baru, artinya sangat bersahabat atau bersahabat. Dan ini sudah tidak morfem lagi, karena dia sudah membentuk kata baru dan bisa dibagi, yaitu dari friend dan Lee. Dia menjadi kata baru. Oke, dapat dipahami ya. Jadi free morfem itu dia dapat berdiri sendiri, dan bound morfem itu harus memiliki morfem lain sehingga dia memiliki makna. Oke, kemudian friend itu yang free morfem ditambahi dengan bound morfem itu disebut dengan root. Jadi friend itu bisa menjadi root karena dia menjadi kata dasar dia di sini. S ini adalah inflectional
dan li ini adalah derivasional. Infleksional dan derivasional bahasa sederhananya adalah afik, imbuhan. Ini bisa dibedakan ya, mana root, mana yang free morpheme, mana yang bound morpheme. Coba kita lihat contoh sekali lagi agar lebih paham. Yang pertama ada kata friend, kemudian ada be friend. Friend artinya teman, be friend artinya menjadi teman. Berarti be itu adalah derivation dan friend adalah rootnya. Kemudian kita coba lagi friend, yang kedua kita tambah jadi unfriend, tidak berteman. Jadi un itu adalah derivation. Artinya yang di sini adalah kata yang terbentuk baru dan bisa dipecah, nah itu bukan morpheme. Kalau unfriend, be friend itu dibagi, friend menjadi morpheme, be menjadi morpheme. Oke, dapat dipahami ya. Selanjutnya kita akan membedakan apa itu derivational dan infleksional. Secara umum kita tahu bahwa derivational dan infleksional ini adalah imbuhan atau afik. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan sebenarnya. Yang pertama, infleksional. Infleksional itu adalah imbuhan atau morfem yang ketika dalam proses pembentukan kata, dia tidak merubah kelas kata. Maksudnya adalah, kita lihat contoh berikut ini. Friend. Kita ketahui bahwa ini adalah free morpheme dan dia bisa menjadi root karena tidak bisa dibagi lagi. Friend ini kelas katanya adalah noun, kata benda. Dan kemudian ketika kita memberikan infleksional, s, friends-nya berubah menjadi banyak dan dia menjadi kata baru. Kemudian kata baru ini kelas katanya apa? Tetap kata benda. Itu yang disebut dengan infleksional. Artinya dalam proses morfologisnya dia tidak merubah kelas kata. Dari awal friend ini kata benda, kemudian friends ditambah dengan infleksional s, dia tetap menjadi noun. Kita lihat contoh berikutnya. Yang pertama drum. Drum kelas katanya noun. Ketika ditambah dengan infleksional er atau r menjadi drummer. Dan kemudian membentuk kata baru. Dan kelas katanya masih kata benda. Oke, dapat dipahami ya. Jadi, infleksional ini adalah proses morfologis dalam pembentukan kata tidak merubah kelas kata. Itulah yang disebut dengan infleksional. Adapun contoh-contoh dari imbuhan atau infleksional ini ada banyak. Misalnya seperti S, ES, IR, ID, IS, dan lain sebagainya. Ada banyak. Mungkin kalian bisa mencarinya sendiri. Oke, dapat dipahami ya, infleksional, dia tidak merubah kelas kata. Selanjutnya kita lihat derivational. Kalau infleksional tidak merubah kelas kata, berarti derivational adalah sebaliknya. Dia merubah kelas kata. Sekarang kita coba lihat contohnya. Yang pertama, kita ambil friends sebagai morfem dasar atau rootnya. Kemudian, dia kelas katanya noun. Kemudian, kita tambahkan jadi li, jadi friendly. Friend ditambah li menjadi kata baru, yaitu artinya bersahabat. Dan kelas katanya menjadi adjektif. Jadi friend noun ketika ditambah li menjadi adjektif dan dia secara otomatis dia berubah secara kelas kata. Itu contohnya. Oke, kita lihat contoh lain ya. Yang pertama friends. Kelas katanya noun. Ketika noun ditambah dengan be menjadi be friend, dia menjadi kata baru. Kelas katanya adalah verb. Jadi nampak bedanya ya antara infleksional dan derivasional. Kalau derivasional merubah kelas kata. Itulah yang disebut dengan derivasional. Adapun derivasional yang lainnya itu ada banyak. Dan diantaranya adalah ada an, ada li, ada be, ada al, ada ism. Semua itu mungkin lebih banyak lagi. Nah, kita bisa mencari dan belajar sendiri. Oke, nampak bedanya ya. Infleksional tidak merubah kelas kata.
Sementara derivasional merubah kelas kata. Oke, selanjutnya kita masuk kepada word formation. Yang dimaksud dengan word formation ini adalah proses pembentukan kata. Word formation ini ada banyak sekali. Cuma di sini kita akan menjelaskan hal-hal yang umum saja, yang sering kita temui. Jadi untuk yang lainnya kalian bisa belajar sendiri. Oke, yang pertama proses pembentukan kata itu adalah compounding, clipping, blending, akronim, reduplication, borrowing, coinage, dan lainnya. Sekarang kita coba lihat satu-satu. Compounding. Compounding itu apa? Compounding itu adalah gabungan kata. Jadi ketika satu kata digabung dengan kata lainnya dan dia menjadi satu kata. Kita lihat contohnya. Pertama ada class. Ini satu kata ya. Kemudian ada room. Ini juga satu kata. Kemudian ketika dia digabung menjadi kata baru disebut dengan classroom. Itu dia compounding. Ada banyak contoh. Ada kredit tambah card jadi credit card. Ada kalau di bahasa Indonesia ada meja tambah tulis jadi meja tulis, papan jadi tulis jadi papan tulis, dan banyak lain. Itu disebut compound. Jadi jangan salah paham ya. Itu sering salah paham orang. Itu adalah kata dan dia tidak dipisah, dia bersatu menjadi satu kata baru. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk kepada clipping. Clipping itu adalah pemotongan. Ketika sebuah kata digabungkan dengan kata lain, namun dipotong, ada bagian-bagiannya yang diambil sehingga menjadi satu kata baru. Contohnya adalah aeroplane, pesawat. Namun pertanyaan saya, apakah kalian menyebut pesawat itu aeroplane atau plane? Kata aslinya adalah aeroplane, kemudian di clipping, dipotong menjadi plane, dan plane ini menjadi kata baru. Walaupun sebenarnya aeroplane itu adalah bahasa resminya. Namun kata yang sering dipakai adalah plane. Jadi plane ini adalah proses dari morfologi secara clipping dan bentuk kata baru, kata plane. Selanjutnya yaitu blending. Kalau kita lihat, blending itu artinya menggabungkan, di blend ya. Ada terjadi proses pembentukan kata dan kemudian dia digabung. Contohnya seperti ini. Ada kata motor, kemudian digabung dengan kata hotel menjadi motor hotel. Cuma pertanyaan saya, kalian kenal enggak motor hotel? Yang kalian kenal sering adalah motel. Motel itu sebenarnya penggabungan dari dua kata motor dan hotel. Misalnya contoh lain ada breakfast ditambah dengan lunch. Tapi dia bukan breakfast juga, bukan lunch juga. Jadi dia digabungkan menjadi brunch. Jadi kalau kalian dengan kata brunch berarti di antara breakfast dan lunch. Itu yang disebut dengan blending. Motel, motor, hotel. Oke, paham ya? Kemudian ada akronim. Akronim itu adalah singkatan. Blending tadi mirip juga dengan singkatan, tapi ini berbeda. Yang disebut dengan akronim itu adalah contohnya seperti ini. Ada AI, ada UFO. AI itu Artificial Intelligence. Jadi AI. UFO, kita kenal UFO kan? UFO itu sebenarnya Unidentified Flying Object. Oke ya. Kemudian ada reduplication. Reduplication ini banyak di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris itu jarang sekali, atau bahasa-bahasa lain. Karena bahasa Indonesia itu terkenal dengan bahasa yang reduplication. Reduplication itu adalah pengulangan. Misalnya seperti ini. Ada kata anak. Ketika kata anak ini diulang menjadi anak-anak, itu disebut dengan reduplication. Dia berubah arti. Anak satu, kemudian anak-anak menjadi satu. Kalau dalam bahasa Inggris kan tadi anak ini ditambah S saja, child. Tambah S, child. Jadi banyak dia. Selanjutnya kita masuk kepada borrowing. Borrowing itu artinya meminjam. Adopsi, adaptasi. Jadi itu semua sama.
Borrowing ini artinya adalah dia meminjam kosakata bahasa lain digunakan untuk bahasanya sendiri. Karena dalam bahasa itu tidak ada kata yang mewakili itu. Misalnya motor, foto gitu. Motor itu bukan bahasa Indonesia asli. Foto itu bukan bahasa Indonesia asli, tapi diadopsi dari bahasa lain. Dan banyak sekali, bukan bahasa Indonesia saja. Bahasa di seluruh dunia itu mengadopsi. Bahkan ada bahasa Inggris yang mengadopsi bahasa Melayu. Durian, tidak ada bahasa Inggrisnya kan? Durian. Jengkol, pete, itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Tapi ketika dia menyebutkan itu, dia menggunakan kata aslinya. Kemudian dia diadopsi. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu coinage. Coinage inilah yang sering kita pakai dalam sehari-hari. Banyak sekali. Yaitu kata yang terbentuk atas hegemoni dari sebuah produk. Misalnya seperti ini. Honda, Pepsodent. Kalau kita bilang Honda, berarti merujuk kepada motor. Kalau kita bilang Pepsodent, berarti merujuk kepada pasta gigi. Dan ini banyak sekali. Ada Rinso, ada BA, ada macam-macam lah. Pokoknya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak menggunakan kata produk ekonomis ini untuk digunakan sebagai simbol kegiatan kita sehari-hari. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian secara prinsip word formation ini selalu berkembang atau proses morfologi ini terjadi setiap saat. Jadi kita harus belajar terus. Yang saya jelaskan ini adalah cuman sebagian atau yang sering kita temui saja. Oke, dapat dipahami ya. Selanjutnya, ini yang paling penting. Why should morphology be studied? Mengapa kita harus mempelajari morfologi? Dari awal sudah pusing melihat bagaimana kata itu dibentuk, begini, begana gitu. Pertanyaannya, untuk apa kita belajar gitu? Ini yang paling penting harus kita pahami. Yang pertama yaitu science. Seperti saya sering katakan bahwa science itu atas nama science semuanya wajib untuk diteliti. Yang kedua yaitu language education. Kenapa saya selalu bilang ini? Karena kita adalah pembelajar bahasa. Jadi kita harus tahu bagaimana struktur bahasa itu. Jadi morfologi ini bagaimana kita belajar struktur kata, bagaimana pembentukan kata. Hal ini berhubungan nantinya dengan pembelajaran bahasa Inggris khususnya, yaitu gramatikal. Kalau kita paham secara morfologi, kita akan gampang sekali mengikuti proses pembelajaran secara gramatikal. Mungkin bagi orang yang belajar komunikasi, dia bisa mengikuti komunikasi itu secara lisan. Ikut misalnya belajar bahasa Inggris dari TV, belajar dari segala macam, kita coba ucapkan, itu bisa. Itu namanya untuk komunikasi. Kemudian kalau kita pembelajar bahasa, kita harus belajar gramatikal. Apalagi kita akan menjadi guru, kita harus belajar gramatikal. Makanya morfologi ini penting. Misalnya saja infleksional tadi, kalau salah penggunaannya, salah rumusnya. Misalnya seperti ini. See, go. Dan itu sudah pasti salah secara gramatikal. Tapi secara makna bisa-bisa saja untuk komunikasi digunakan orang. Namun secara gramatikal hal sepele itu salah. Seharusnya dia menjadi she goes. Karena go perlu proses is karena dia merujuk kepada she gitu, untuk gramatikal. Dan kalau kita belajar morfologi, mudah-mudahan kita bisa memahami dan gampang memasukkan nanti ke rumus-rumus dari gramatikal karena proses morfologisnya kita tahu. Itu mungkin banyak kita jelaskan nanti di applied linguistic gitu. Sekarang itu saja dulu, kita mengetahui apa itu morfologi, apa kajiannya, apa-apa bidang yang dipelajari di dalamnya. Oke, paham ya? Jadi ini hanyalah rule yang akan kalian pelajari di rumah. Kalau kalian dengar video ini tidak paham, baca lagi dari bahan-bahan yang ada di learning gitu. Atau baca dari buku saya. Saya ada membahas masalah detail tentang morfologi. Sebenarnya semua ada di dalam situ. Silakan baca, dia pakai bahasa Indonesia dan diterangkan dengan secara sederhana. Oke ya, nanti kita bisa diskusi. Kalian juga bisa belajar sendiri di rumah. Akhir kata, si Rahmat makan pepaya, selamat lah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.